Puji Tuhan, saudaraku. Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. Luar biasa? Luar biasa berkatnya, amin. Luar biasa sukacitanya, amin. Kita bersyukur saudara yang dikasih. Sungguh sangat luar biasa Tuhan memberkati kita. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Yesus, firman Tuhan kepada kita pada hari ini sebagai renungan kita, saudaraku. Biarlah kita menjaga hati kita tetap bersih di hadapan Tuhan. Amin. Saudara yang kasih, pada hari Kamis yang lalu kita sudah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Minggu depan kita akan rayakan, saudaraku, hari pencurahan Roh Kudus. Sebenarnya kita tidak perlu menunggu lagi karena Roh Kudus itu sudah datang, sudah hadir, sudah dicurahkan. Tinggal kita yang datang kepada Roh Kudus supaya Dia memenuhkan kita setiap hari. Roh Kudus sudah diberikan, saudara yang kasih. Kita tinggal mengambilnya saja. Amin. 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah mencurahkannya, saudara yang kasih, dimulai daripada murid-murid Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, saudara yang kekasih, biarlah kita mengalami juga pencurahan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Haleluya. Namun momen ini, saudaraku, biarlah kita pakai untuk lebih berbenah diri, lebih memperbaiki diri, lebih mengintrospeksi diri, saudara yang kekasih, supaya benar-benar Roh Kudus itu bekerja dengan luar biasa, dengan leluasa, dan lebih, saudaraku, dahsyat memenuhkan hidup kita ini. Haleluya. Saudara yang kasih, kita harus berbenah, kita harus membuka hati kepada Roh Kudus, kita harus memperbaiki diri, kita harus mengintrospeksi diri, bagaimana supaya kita bisa lebih baik lagi. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih, semuanya itu, saudaraku, ditentukan oleh hidup kita, ditentukan oleh hati kita. Amin. Coba katakan, hidup saya ditentukan oleh hati saya. Hati yang berpusat kepada Yesus. Ya, sudah. Segala sesuatu dalam hidup ini dimulai dari hati. Bukan hanya dari pikiran, tapi dari hati. Saudara yang kasih, karena firman Tuhan yang mengatakan, dari dalam hati terpancar kehidupan. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan heart, itu bisa juga diartikan oleh jantung kita ini sebenarnya, kalau secara fisik. Amin. Jantung kita ini tidak pernah berhenti. Ya, kalau dia berhenti, tamatlah sudah. Jadi, saudaraku, berhubungan dengan hati kita, saudara yang kasih, karena dari situlah terpancar kehidupan. Apalagi kalau jantung sudah berhenti, maka tidak akan ada kehidupan. Amin. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih, itulah yang menentukan, salah satu yang menentukan aspek hidup kita, yaitu di dalam hati kita ini apakah terpancar kehidupan atau tidak ada kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Apa yang kita lakukan setiap hari ditentukan oleh hati kita, keadaan hati kita. Apakah hati kita itu baik, atau hati kita itu jahat, atau hati kita itu gundah gulana, dan berbagai macam hal di dalam hati kita ini yang tidak memberkati kita. Biarlah kita introspeksi diri kita. Haleluya. Apapun yang mempengaruhi hidup kita saat ini, saudaraku, kita akan lihat bagaimana kita harus, saudaraku, berbuat, bagaimana kita harus bertindak, bagaimana kita harus lakukan supaya hati kita ini benar-benar bersih dan Roh Kudus siap berdiam di dalam diri kita.
Haleluya. Nah, saudaraku, iblis bukanlah satu-satunya persoalan yang berat bagi kita. Amin. Tapi masalah hati, saudaraku, juga merupakan masalah terbesar bagi seseorang. Amin. Kalau setan, saudaraku yang terkasih, kita usir, perginya dia. Tapi kalau hati kita ini gak beres, saudaraku yang terkasih, maka kita akan hidup di dalam, saudaraku, ketidakdamaian, tidak ada sukacita. Haleluya. Saudaraku, betapa pentingnya kita, saudaraku, menjaga hati kita. Sebab Alkitab mengatakan bahwa dari dalam hati terpancar kehidupan. Amin. Nah, jadi saudara yang kasih, dari dalam hati ini bisa kecewa, dari dalam hati ini bisa terluka, dari dalam hati ini bisa ada kepahitan. Amin. Haleluya. Jadi kita harus menjaga hati kita ini dengan benar. Bilang sama temannya, mari kita jaga hati kita dengan benar. Amin. Saudara yang terkasih, Tuhan mau hati kita ini terjaga, bersih, dan saudaraku, Dia berkenan untuk datang ke dalam hidup kita ini, memenuhi hidup kita ini. Saudara yang terkasih, hati kita menentukan luasnya hidup kita. Seberapa luas hati kita ini, saudara yang kasih, seberapa luas untuk bisa menerima kasih Tuhan, seberapa luas, seberapa ingin kita, saudara, Roh Kudus memenuhkan hati kita. Haleluya. Hati kita belum dibaharui, maka kondisi hati kita adalah, saudaraku, seperti yang tertulis di dalam Markus 7 ayat 21 sampai dengan 23. Inilah yang akan keluar dari dalam hati kita ini, terpancar di dalam hidup kita ini, jikalau kita tidak menjaga hati kita. Haleluya. Mari kita baca Markus 7 ayat 21. Markus 7 ayat 21 sampai dengan 23. Kita baca bersama-sama. Siap? 2, 3 ya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Haleluya. Dari hati, saudara yang terkasih, bukan hanya terpancar, saudara, kehidupan, tapi kalau hati kita ini gak beres, maka inilah yang keluar, inilah yang timbul, inilah yang dikerjakan, inilah yang ditindakkan seseorang. Jadi saudara yang terkasih, kita harus bisa mengendalikan hati kita supaya keadaan-keadaan yang buruk ini, keadaan-keadaan yang jahat ini jauh daripada kita. Haleluya. Itulah sebabnya Tuhan ingin memperbaharui hati kita. Dan kalau hati kita sudah diperbaharui, saudaraku, oleh karena itu jagalah. Sedikit amin ya. Kalau kita sudah lahir baru, jagalah. Kalau kita sudah bertobat, jagalah. Apa yang dijaga? Hati. Amin. Saudara yang kasih, siapa yang menjaganya? Bukan Pak Pendeta, bukan Tuhan. Siapa yang menjaga? Bilang sama temannya, kita yang menjaga hati kita, saudaraku. Amin. Saudaraku, dengan apa kita menjaganya?
kita pagar, kita bikin pagar listrik sekitar kita. Jadi kalau ada orang yang megang, kesetrum. Harus kita jaga hati kita ini. Bagaimana menjaganya? Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Satu orang yang kuat, amin. Bagaimana menjaga hati kita, saudaraku? Dengan segala kewaspadaan. Supaya tetap bersih, supaya tetap baik, dengan menjaganya dengan segala kewaspadaan. Ternyata waspada yang menjaga hati kita. Kita baca sekali lagi, Amsal 4 ayat 23. Lebih keras, 1, 2, 3 ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Terjemahan lama mengatakan, peliharalah hatimu. Amin. Peliharalah hatimu terlebih daripada segala yang patut dipeliharakan. Itu terjemahan lamanya. Amin. Karena dari dalamnya terpancarlah segala mata air hidup. Itulah dia terjemahan lamanya. Nah, jadi saudaraku, terpancar segala mata air hidup. Mata air bisa menyegarkan. Amin. Air bisa memuaskan. Air bisa memberi kehidupan. Ada banyak perkara yang baik yang dibuat oleh air. Saudara yang kekasih, peliharakanlah hatimu, jagailah dengan segala kewaspadaan. Kenapa kita perlu waspada? Karena ada serangan. Ibarat tentara perlu waspada. Kenapa perlu waspada? Karena tiba-tiba bisa dapat serangan. Amin. Serangan dari musuh-musuh yang tidak baik. Serangan dari musuh yang ingin mencelakakan. Serangan dari musuh yang ingin menjatuhkan. Serangan dari musuh yang mau berbuat celaka dan banyak perkara lain yang bisa, saudaraku, datang menyerang kita. Amin. Bisa tiba-tiba nanti datang, saudaraku yang kekasih, orang tiba-tiba datang marah-marah sama kita. Betul? Bisa nanti tanpa sebab, saudaraku, dia WA, SMS kita dengan WA dan kata-kata yang tidak baik. Itu bisa mengganggu hati kita ini. Jadi marilah kita waspada. Jikalau itu datang, waspada. Amin. Saudara yang kekasih, peliharalah hati kita ini dengan segala kewaspadaan. Waspada itu termasuk juga, saudaraku, ya kalau namanya menjaga. Kalau kita punya mobil, kita jaga supaya baik. Kalau jorok, kalau kotor, kita cuci. Atau semakin kita taruh lumpur. Wah, jangan disiram lumpur aja. Begitu menjaga, sedikit saja jorok, saudaraku, dicuci, disiram, dipercantik, dilap. Kalau ada lecet, didempul. Amin. Dijagai, gak ada garasinya, dibuat garasi. Begitulah menjaga. Biarlah hati kita juga kita jagai. Jangan sampai lumpur-lumpur dosa atau orang-orang jahat mengganggu hati kita sehingga kita kehilangan damai.
orang-orang yang berniat buruk mengganggu kita sehingga kita kehilangan damai. Amin. Bilang sama temannya, jagalah hatimu saudaraku. Sekali lagi, peliharalah hatimu saudaraku. Kalau datang setan menyerang, ya suami istri ini perlu ya jaga hati ya. Kadang-kadang gak jauh-jauh, ya kan? Suami sendiri, istri sendiri. Kadang-kadang kalau suami bilang perkataan kau, udah tersayat-sayat di sini. Tapi kalau kita katakan, kita marah pakai kata sayang, masih terobati. Kita bilang kurang ajar kau sayang, masih belum sakit hati dia. Tapi kalau kita bilang kau kurang ajar kau, udah jauh kali rasanya. Bukan kayak istri lagi. Iya kan? Iya kan? Bilang hatimu dan hatiku hati-hati. Jadi saudaraku, mari kita jaga. Pelihara. Jangan ada apapun kekotoran mencemari hati kita ini, langsung bersihkan. Langsung saudaraku, segala sesuatu yang tidak baik itu hilangkan. Siapa yang menghilangkan? Siapa yang menjaga? Kita sendiri. Bilang sama temannya, kita sendiri yang menjaga hati kita. Haleluya. Saudara yang terkasih, inilah yang kurang dari orang Kristen. Kurang menjaga hatinya. Padahal, saudaraku, kalau kita lihat sudah pendeta besar, saudara yang kasih dihormati, pelayan, tapi kalau tidak menjaga hati, saudara yang kasih, itu bisa merupakan sumber kekacauan bagi dirinya sendiri. Amin. Haleluya. Nah, jadi saudara yang kekasih, inilah yang perlu kita jaga. Memelihara hati kita. Maka kita sebenarnya kalau bisa memelihara hati kita ini, kita adalah orang yang paling kaya. Bilang sama temannya, kalau kita menjaga hati, kita adalah orang yang kaya. Amin. Nah, saudara yang kasih, jangan sampai lengah. Amin. Bisakah lengah? Bisa. Kalau tidak berjaga, jaga. Bisakah tentara itu lengah? Petentengan dia, saudaraku. Ya, padahal di perbatasan sana ada musuh. Padahal kalau kita dekat dengan perbatasan, tidak boleh petenteng, harus jarak, jaga-jaga. Amin. Kalau kita berdiri menantang, bisa lah kena tembak dia. Musuh tak melihat, tapi senjata musuh melihat kita. Haleluya. Haleluya. Jadi jangan pernah lengah, amin. Jangan sampai sakit hati. Jangan sampai pahit hati. Jaga perasaan. Ini terutama wanita-wanita ini. Perasaannya begitu lembut. Perasaannya begitu halus. Cuma tidak jadi orang halus saja. Laki-laki cenderung kasar. Saudaraku, perempuan ini lebih banyak dia makan hati. Biasanya orang lebih banyak makan garam, ini lebih banyak makan hati. Jadi lebih banyak wanita ini sebenarnya tersakiti. Amin, wanita-wanita. Dia jujur, saudaraku.
Lebih baik jujur ya. Jadi yang tersakiti hari ini, marilah, balutlah, obatilah. Amin. Kita sendiri yang menjagainya, kita sendiri yang mengobatinya. Saudara yang kekasih, dengan pertolongan Roh Kudus, kalau kita minta Roh Kudus, aku sudah disakiti, ampunilah dia, itulah obatnya. Enggak ada amin ya. Amin. Saya ulangi, kalau kita tersakiti, kita datang kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah tersakiti, ampunilah dia. Amin. Itulah obatnya. Amin. Kadang obatnya ini kita yang gak mau, terlalu pahit rasanya. Padahal tidak semua obat yang pahit itu adalah buruk. Tidak semua obat yang pahit itu adalah jelek. Tidak semua obat yang pahit itu, saudaraku, tidak bermanfaat. Padahal kebanyakan obat itu pahit. Amin. Pahit rasanya mengampuni. Tapi itu obat. Nggak ada aminnya lagi. Walaupun doki bapak gampang dok. Kalau khotbah itu Pak Pendeta gampang itu Pak Pendeta. Tapi melakukannya inilah. Melakukannya bagaimana? Melakukannya merendahkan hati kepada Tuhan. Dan saudara yang kekasih, mempraktekannya ditolong oleh Roh Kudus. Ada Roh Kudus menolong kita. Kalau kita mengalah, mengampuni bukan berarti kalah. Bilang sama temannya, mengampuni bukan berarti kalah. Siapapun kita pada hari ini yang merasa tersakiti, saudara yang kekasih, marilah kita memberkati orang yang berbuat jahat kepada kita. Jangan sampai roh yang ada di sana yang lagi perang sekarang, ya kan? Kenapa bisa demikian? Karena tidak ada sikap mengampuni. Dua-duanya tidak ada yang bisa mengampuni. Amin. Yang satu sudah nggak ada apa-apanya menyerang pula. Yang kaya nggak terima dia diserang, dibalasnya lagi. Dua-duanya nggak tahu diri. Ngerti maksud saya? Ngerti? Tentu update lah saudara tentang kabar kan itu. Nah saudara yang kekasih, lihatlah hancur bangsa itu. Kenapa? Itulah namanya sudah miskin berlaga. Berlaga orang hebat. Saudara yang kekasih, janganlah kita sudah gak ada apa-apanya sakit hati pula. Ampuni sajalah. Gak ada aminnya. Kita ini gak ada apa-apanya. Seberapa banyak harta kita rupanya? Gara-gara tidak mengampuni kita gak ke surga. Ampuni sajalah. Sakit memang, pahit memang. Tapi kalau kita mengampuni, itulah memang obatnya. Saudaraku, ini kita praktekkan. Kita gak lama lagi kalau kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Itu kita memperingatinya di mana Roh Kudus mau berdiam kepada hati kita yang siap untuk dipenuhi, yang suci hatinya, yang lapang hatinya, yang penuh dengan pengampunan. Oh, seperti mata air mengalir. Dia memberikan kehidupan, memberikan berkat, memberikan kedamaian, memberikan sukacita. Haleluya. Haleluya. Nah, jadi saudara yang kasih, mari kita jagai hati kita. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa pada dasarnya hati kita itu, oh saudaraku, dalam dan bisa menjadi licik. Yakobus 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Oh ya,
Yeremia 17 ayat 9. Maaf. Haleluya saudaraku. Jangan sampai membatu. Jangan sampai bebal. Amin. Digoda pun dia nggak bisa lagi. Tahu digoda? Dipalu. Sudah keras pun firman Tuhan itu, tenang juga nya padam. Nah, itu sudah membatu. Hati-hati, amin. Bilang sama temannya, jangan hatimu membatu, saudaraku. Hati yang membatu tidak lagi terima nasihat. Ya memang tidak melawan, tidak membalas, diam, tapi di dalam sudah membatu. Dalam hati ya, bilang kau lah situ. Nggak ada di sini. Di sini baik semua. Ini supaya jangan terjadi ya ini. Haleluya. Ya. Amin. Gak ada di sini, saudaraku. Saya hanya menjagai hati kita ini supaya nanti Roh Kudus mau berdiam dalam hati. Amin. Jadi janganlah bilang pendeta nembak-nembak. Gak ada pendeta nembak-nembak. Capek saya nembak-nembak, saudara. Haleluya. Gak ada nembak-nembak. Kadang memang pendeta serba salah ya. Apa lah yang mau dibilang? Yang ini nanti si Anu tersinggung, yang ini nanti sana marah. Jadi ya udahlah pendeta lah, nggak usah khotbah, nyanyi aja lagi di sini. Tidak, saudaraku. Kami mengasihi kita semua. Haleluya. Ya. Salahlah hamba Tuhan hanya berkat bagimu, diberkatilah engkau. Entah kemana-mana, entah korupsinya berkat, entah mencurinya berkat. Ya memang firman ini saudaraku, yang manapun itu, marilah kita terima dan biarlah itu menjadi saudara yang kasih pendewasaan bagi kita. Haleluya. Saudara keras do firman on tahu? Lambok. Saudara buat tuh gigi. Lambok do? Damainya? Oh, puji Tuhan. Siapa yang menjaga dan memelihara? Oh iya, sudah. Kita yang memelihara. Nah, jadi saudaraku, reaksi hati kita ini, saudara yang kekasih, reaksi hati yang tidak dijaga akibatnya saudaraku, karena ada serangan-serangan, hati kita ini bisa panas. Jangan sampai panas hati. Haleluya. Saudaraku, kita melihat bagaimana dikatakan firman Tuhan dalam Kejadian 4 ayat 3 sampai dengan 8. Kain tidak bisa mengendalikan hatinya. Kain begitu panas hati ketika korban persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Mari kita baca dulu. Kejadian ya, 4 ayat 3 sampai 8. Ya. Di sini saya bacakan aja ya. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Haleluya. Kain tidak bisa mengendalikan diri. Karena apa? Tuhan tidak menerima persembahannya. Tuhan tidak menerima. Bayangkan, panas hatinya. Lalu saudara firman Tuhan mengatakan, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Artinya bagaimana?
pujian kita ditolak, kalau penyembahan kita ditolak, sembah lagi Tuhan. Bukan murah, bukan panas hati jawabannya. Kalau doa kita belum dikabulkan Tuhan, jangan panas hati. Ini nggak dikabulkan, naik gaji panas hati. Contoh, nggak di sini. Kalau di sini tergantung omset, tergantung penjualan. Kalau bunga laris, ya banyak berkat. Sudah banyak berkat, saudara yang kasih bersyukur. Kalaupun berkat belum datang, jangan panas hati. Amin. Nah, jadi saudara yang kasih, berbuat baik. Tetapi kalau kita tidak bisa menjaganya, mengendalikannya, tidak bisa berbuat baik, tidak bisa menguasainya, dosa sudah mengintip. Artinya apa? Iblis sudah siap untuk mengarahkan kita, menguasai kita. Saudara yang kekasih, sampai kita dibuatnya menjadi panas hati, sakit hati. Haleluya. Sangat fatal akibatnya dosa Kain ini. Dosa panas hati bisa membunuh. Jadi jangan main-main. Sakit hati itu bisa fatal akibatnya. Amin. Bisa fatal. Bukan hanya bagi diri sendiri, bagi orang lain pun. Jadi kalau sama orang lain, kita sudah panas hati. Datang orang lain, datang dekat-dekat, kita maki-maki dia kan dengan kata-kata yang kejam, yang menusuk. Kau nggak tahu, kau aku lagi begini, kurang ajar. Nah, mulailah kita cakap kotor sama dia. Jangankan sama kita, sama orang lain pun bisa kita bunuh mentalnya, rohnya, sehingga kita nggak punya hubungan lagi dengan dia. Haleluya. Sangat fatal akibatnya kalau kita tidak menguasai hati kita. Jangan sampai hati kita menjadi panas hati. Amen. Itulah dosa pembunuhan pertama sekali di dalam Alkitab. Dosa Kain. Panas hati, cemburu, iri hati, dengki. Saudara yang kasih, karena orang lain mungkin lebih baik, mari saudara yang kasih, kita yang ada di tempat ini, biarlah kita menjadi orang-orang yang dewasa untuk bisa mempraktekkan firman ini. Haleluya. Contoh lain lagi, Haman dalam Ester 3 ayat 5-6. Haman menjadi panas hatinya karena merasa tidak dihargai dan tidak dihormati oleh Mordekai. Ia tersinggung, lalu ia merencanakan untuk membunuh Mordekai. Bahkan bukan hanya Mordekai, ia mencari ikhtiar untuk membunuh orang Yahudi, tetapi akhirnya dia sendiri yang mati terbunuh. Membunuh berencana dia. Bukan hanya kepada satu orang, tapi kepada orang yang satu suku dengan dia, satu bangsa dengan dia. Oh, rarat dosa itu, saudara. Haleluya. Hati-hati, karena panas hati akan membuka peluang bagi roh jahat masuk dengan memberikan kebencian, pertikaian, iri hati, dengki, pembunuhan, sakit hati, dan banyak roh setan yang lain lagi yang siap saudaraku masuk karena kita memberi peluang kepadanya. Itu peluang. Panas hati ini peluang bagi setan masuk ke dalam kita. Tutup itu. Amin. Buka selebar-lebarnya bagi Roh Kudus. Buka selebar-lebarnya bagi pengampunan. Buka selebar-lebarnya bagi firman. Haleluya. Kemudian saudaraku, reaksi yang mungkin bisa timbul kalau kita tidak menjaga hati kita, hati yang pahit atau hati yang sakit. Amsal 12 ayat 16 mengatakan adalah, orang yang bodoh jika menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Mazmur 73 ayat 21, ketika hatiku merasa pahit
dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Oh, saudaraku, jangan biarkanlah kesehatan kita hilang karena hati yang pahit. Amin. Haleluya. Mulai sekarang ampunilah. Saudaraku, kami sudah mulai dan sudah bisa mengampuni. Karena apa? Karena bertahun-tahun kami, saudaraku, merasakan sakit hati. Padahal pendeta. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, ternyata saudaraku ini membuka peluang yang sebesar-besarnya bagi berkat-berkat Tuhan. Berkat kesehatan, berkat materi, berkat damai sejahtera, berkat sukacita. Tetapi kalau kita tidak bisa menjaganya, saudaraku, penyakit pun gampang datang. Dikatakan di sini, pinggangku sakit rasanya dan menusuk-nusuk. Ini boleh jadi menurut tafsiran saudaraku, penyakit-penyakit ginjal. Boleh jadi juga keropos-keropos tulang. Jadi saudaraku yang kasih, dari segi kesehatan badani kita ini pun sangat mempengaruhi. Oleh karena itu, sehatlah kita semua. Amen. Sehat rohaninya, sehat badaninya. Amen. Penyakit dari hati ini kita obati. Latar belakang kita banyak. Ada yang begitu sakit kali, ada yang setengah sakit, ada yang ringan-ringan saja. Yang manapun itu persoalan kita hari ini, selesaikan masalah hati ini, saudaraku, dengan baik. Haleluya. Jangan tambahi penyakit kita. Amin. Jangan tambahi jasmani maupun rohani. Karena penyakit ini sangat, saudara kita kasih, sangat jahat. Apalagi kanker. Kanker itu sebenarnya mulai dari sikap hati dan perasaan hati yang tidak mengampuni. Amin. Selain dari makan kita yang tidak sehat, satu perkara ini jangan pernah lupa. Masalah rohani, keadaan hati, saudaraku, perlu dijaga supaya kita tetap sehat badani dan rohani. Amin. Amin. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Nah, ini sudah jelas ini ya. Penyakit tulang pun bisa datang. Saudara yang kasih, pahit hati adalah perbuatan dosa yang menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan, jauh dari kebaikan-kebaikan Tuhan. Jauh semuanya itu. Kenapa? Sakit hati. Jangan ada lagi lah jauh dari berkat Tuhan. Bukan Tuhan tidak baik, tapi kita perlu melihat hati kita. Haleluya. Nah, saudaraku, Musa pun kita sudah tahu ceritanya. Sakit hati dia sama bangsa Israel. Marah dia. Dipukulnya batu itu. Betul saudaraku? Saudara yang kasih, ya, marah dia. Itulah yang membuat Musa tidak bisa melihat tanah Kanaan. Tidak sampai. Sebelum sampai ke tanah Kanaan, dia sudah berangkat ke sorga. Tak tahan lagi masuk ke tanah Kanaan. Saudara yang terkasih, biarlah kita jaga hati kita, amin. Kita gak lebih hebat dari Musa. Yang kemuliaan Tuhan memenuhkan dia. Kita ini, saudaraku, jauh, masih jauh rasanya seperti Musa. Dia pukul batu dalam keadaan marah, masih bisa mengeluarkan air. Tapi kita memukul batu, apa yang terjadi? Masih juga kita nggak mau mengampuni. Betul ya? Nah, saudaraku, hati yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan inginkan? Rendah hati. Bilang sama temannya,
Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dikatakan, belajarlah kepadaku. Kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Dia lemah lembut dan rendah hati. Orang yang rendah hati, orang yang lemah lembut, orang yang rendah hati, orang yang tidak menyimpan kepahitan dan sakit hati, orang yang lemah lembut mendapat ketenangan jiwa. Haleluya. Saudara yang dikasihi, tenang jiwanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi, kalau jiwa kita mau sehat, tenang. Bagaimana kita bisa tenang? Rendah hati. Karena orang yang rendah hati mau mengampuni. Orang yang rendah hati mau membalas jahat dengan kebaikan. Haleluya. Nah saudara yang kasih, Yesaya 57:15 mencatat bahwa sebagai yang maha tinggi dan yang maha mulia, Tuhan itu bukan saja bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus atau di sorga, tetapi juga bersemayam bersama dengan orang-orang yang rendah hati. Haleluya. Bukan rendah diri, beda. Rendah diri, dia berkata gini, aku ini apalah, aku gak punya apa-apa, aku orang miskin. Itu rendah diri. Gak ada kita yang miskin. Gak ada amin. Tidak ada kita yang miskin. Jangan kita pikir banyak uang itu baru kaya. Enggak. Yesus ada di dalam diri kita. Kita adalah orang yang kaya. Amin. Biarlah itu menjadi penghiburan bagi kita. Kalau kita tidak mendapatkan apa yang ada di dunia ini, lihatlah betapa kayanya kita. Amin saudaraku. Kalau kita dapat dunia ini, puji Tuhan, haleluya, tidak salah. Ditambah lagi kita punya Yesus, lengkaplah sudah. Haleluya. Nah saudaraku, 1 Petrus 5 ayat 5-6, sebab Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang-orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Tuhan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Saudara, oleh karena itu mari kita mampu menjaga hati kita. Amin. Jaga hati, rendah hati. Saudara yang kasih, jangan sombong, apalagi menyombongkan diri kepada Tuhan. Tuhan tidak suka orang yang sombong. Amin. Tapi Tuhan suka kepada orang yang rendah hati. Yang kedua, apa yang harus kita buat? Hati yang suci. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kita akan berbahagia jika kita berjumpa dengan Tuhan. Betul saudaraku? Bisa berjumpa dengan Tuhan kalau suci hatinya. Tanpa kesucian tidak dapat berjumpa dengan Tuhan. Orang yang tidak suci hatinya tidak akan bisa bersuka cita. Kalau hati kita tidak suci, kita bukan orang yang berbahagia. Jadi kuncinya adalah pada hati kita ini masing-masing. Amin. Haleluya. Berat masalah hati ini ya? Enggak, puji Tuhan. Haleluya. Beriman. Puji Tuhan. Jadilah sebagaimana iman. Amin. Jadi yang diam diri macam mana ini? Mudah-mudahan tidak ya.
Karena segan dia tadi anak Pak. Segan dia bilang amin. Nah, saudara yang kasih, kalau kita menjadikan Tuhan sumber kepuasan kita, kita akan mengalami kesucian hati. Saya ulangi. Jadikanlah Tuhan sebagai sumber kepuasan. Jangan ada apapun yang bisa memuaskan kita selain daripada Tuhan. Maka kita bisa memiliki kesucian hati. Haleluya. Jangan uang sumber kepuasan. Jangan suami atau istri sumber kepuasan. Jangan nafsu sumber kepuasan. Jangan anak-anak sumber kepuasan. Lalu kita nggak merasa puas bersama dengan Tuhan. Tidak ada sumber kepuasan yang lebih memuaskan kita selain daripada Tuhan sendiri di dalam kita ini. Haleluya. Jadi mau suci hatinya? Mau kudus hatinya? Jadikan Tuhan sumber kepuasan. Nah, saudaraku, Matius 13 ayat 2. Berapa lama lagi Tuhan engkau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Inilah keluh kesah pemazmur ini. Merasa tahu Tuhan itu jauh dan tidak mau dekat. Dan dia merasa Tuhan tidak membela dan tidak menolong. Berapa lama lagi Tuhan? Penderitaan ini ada padaku. Jangan. Mau menderita kita, mau sakit kita, mau apa mau kita alami, Yesus kepuasan kita. Mau makan, mau tidak makan, mau makan enak, mau tidak makan enak, mau punya rumah, nggak ada rumah, mau ada deposito, mau tidak ada deposito, Tuhan sumber. Ayo sambung. Tuhanlah sumber kepuasan. Haleluya. Nah, jadi Tuhan bukan mau menghilangkan mungkin kesusahan atau penderitaan itu, bukan. Tapi Tuhan melihat ke dalam hati siapa yang memuaskan kita. Amin. Kalau Tuhan sudah sumber kepuasan kita, maka yang lain pun ditambahkan. Ada perkataan ditambah. Masih ingat firman-Nya? Kalau itu. Nah, saudara yang kasih, kita hujud. Hati yang seperti anak kecil, itulah yang harus kita kejar. Matius 18:3-4 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Anak kecil ini polos. Amin. Biarlah kita menjadi orang yang polos. Sepertinya kita dibully sama orang, dibully. Saudaraku, polos-polos saja. Amin. Anak kecil itu hatinya bersih, gak suka neko-neko. Kadang-kadang, saudaraku, anak kecil ini kalau gak diajar bohong, gak bisa dia berbohong. Di mana Bapak? Kita bilang nanti kalau datang orang, kalau ada yang nagih hutang, bilang gak ada di rumah ya. Kalau gak diajari, gak akan mau dia berbohong. Itu pun kadang kalau datang orang, di mana Bapak? Katanya dia nggak ada di rumah. Saudaraku, gak bisa berbohong anak-anak itu kadang-kadang. Nah, saudaraku, anak kecil itu bersih hatinya. Hidup anak kecil itu menjadi tanggung jawab orang tuanya. Makanya dia percaya saja. Saudaraku, percaya saja kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang menanggung jawab kita. Amin. Amin. Percaya kita anaknya. Yang penting bersih hati kita.
memiliki hati yang jahat, sebagai anak Tuhan, biarlah kita jauh dari segala kejahatan. Saya percaya tidak ada lagi kejahatan yang kasar. Tapi kadang-kadang hati ini tidak ada yang tahu, siapapun gak ada yang tahu. Senyum memang dia, sukacita dan tertawa, tapi di dalam ini nggak tahu. Oleh karena itu, saudaraku, jadilah seperti anak kecil. Amin. Anak kecil selalu belajar dan belajar. Saya rasa sifat seperti ini, belajar dan belajar terus sampai dia dewasa, sampai dia pintar, sampai dia, saudaraku, dari TK, SD, SMA, perguruan tinggi, sampai dia bekerja, terus belajar. Biarlah sikap hati kita terus belajar itu jangan pernah hilang. Belajar mengampuni, belajar memberkati, belajar, saudaraku, terus akan firman-Nya, belajar terus untuk berdoa, belajar terus untuk bersekutu dengan Tuhan. Amin. Jangan sampai kehilangan anugerah Tuhan. Amin. Jadi kalau sampai hilang anugerah Tuhan, siapa yang rugi? Diri sendiri. Kalau hati ini nggak beres, hilang anugerah Tuhan. Siapa yang rugi? Kita sendiri. Seorang pedagang, kalau dia tidak bisa menjaga hatinya, emosinya, saudaraku, akan rusak. Dia akan langganan lagi. Langganannya mungkin pergi ke tempat lain. Suami istri tidak bisa menguasai hatinya, emosinya, berkelahi. Saudara yang kekasih, ya, kehilangan damai. Siapa yang rugi? Diri sendiri. Jika seorang bekerja di kantor tidak bisa menguasai hatinya, kompromi terhadap dosa, mungkin korupsi dan yang lain, siapakah yang rugi? Mungkin dia dipecat. Siapa yang rugi? Jika seorang muda tidak menguasai nafsunya, terjebak dalam pergaulan bebas, anak-anak muda, jangan merasa diri kuat. Jangan katakan aku menginjili dia biar dia datang ke gereja. Aku dekat sama dia supaya dia bisa kubawa ke gereja. Hati-hati. Jangan merasa diri kuat. Amin. Jika tidak bisa menguasai nafsu, siapa yang rugi? Mungkin bisa jatuh ke dalam dosa. Amin. Kalau kita tidak menjaga hati, aliran air kehidupan itu bisa berubah, tercemar menjadi aliran dosa, kecemaran dan kematian bagi kita. Oleh karena itu, mari kita jaga hati kita. Jangan sampai anugerah Tuhan itu hilang. Jagailah dengan membersihkan hati, hati yang baik, hati yang bersih, hati yang suci, hati yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Minta roh yang takut akan Tuhan menguasai kita. Minta Roh Kudus untuk menguasai kita. Ingatlah, kalau kita minta, Tuhan beri. Kalau itu memang baik, Tuhan pasti beri. Kalau kita minta Roh Kudus, pasti Tuhan beri. Haleluya. Nah, saudara yang kasih, jangan tawar hati. Amin. Jangan tawar hati, jaga hati. Luka hati pada hari ini, mari minta obat dari Tuhan. Kita sudah dengar apa obatnya. Hati yang tersakiti, hati yang begitu sakit, mari sembuhlah pada hari ini. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Terima kasih. Saudara yang kekasih, bukalah selebar-lebarnya dalam hati kita ini